Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 15 Mei 2025 dalam pekan keempat Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada Kamis yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami tadi pagi. Badanku terasa segar dan hatiku semangat sekali untuk memulai karyaku dengan gol yang ada. Berilah kekuatan-Mu agar kami dapat memulai hidup baru ini dengan penuh semangat dan harapan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu di awal hidup kami. Bukalah hati kami, dan kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kami mau memulai karya kami dengan inspirasi sabda-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 13 sampai 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, Ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripadaku.
membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia, bahkan lengan-Ku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Ku lah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Ya Yesus Kristus, Engkau saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 13 ayat 16-20. Dalam perjalanan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya
bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berevangelisasi sebagai pelayan Tuhan Yesus dan sesama. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 17. Dalam salah satu pertemuan komunitas awam internasional, aku sebagai salah satu peserta merasakan betul jiwa penginjilan atau evangelisasi yang dibicarakan saat itu. Jika kita perhatikan bacaan-bacaan setelah Paskah, terutama pada bacaan pertama, semua menceritakan bagaimana para rasul itu menginjili umat. Bisa dibayangkan, suasananya penuh tantangan dan seru. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan, "Upahku adalah karena aku boleh mewartakan kabar baik kepada sesama." Dari pengalamanku ikut berevangelisasi, aku juga merasakan hal yang sama. Di zaman digital ini, bukan semata-mata ketahanan fisik saja yang diperlukan, tetapi juga ketahanan mental. Bagaimana ditolak, bahkan direndahkan orang. Apalagi komentar yang terlontar bisa lebih cepat dan luas tersebar. Apakah aku tetap mau menjaga emosi ini dengan baik dan tetap menjalani tugas-tugasku dengan tulus hati? Melalui Injil hari ini, Yesus Tuhan telah menasihati dari awal bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Kata Yesus, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Emosiku apabila direndahkan atau ditanggapi dengan tidak baik, terkadang akan bereaksi negatif. Aku jadi marah, dan bukan tidak mungkin terjadi perkelahian yang berakibat tidak baik. Tapi Tuhan Yesus ingin aku berevangelisasi sebagai pelayannya dan pelayan sesama. Itulah yang harus selalu kuingat. Dengan begitu, aku bisa bersikap positif dan emosiku dapat dikelola dengan baik. Itulah yang harus kulakukan kalau aku mau berbahagia. Aku mulai dari diri sendiri dulu, melayani diri sendiri dengan baik, menjaga kesehatanku, dan mengisi hati dan pikiranku dengan sabdanya, dan bimbingan serta pengajaran dari gereja yang baik.
Aku diajak untuk setiap hari belajar secara aktif. Setelah itu, aku mulai berkomunikasi dengan baik kepada pasanganku dan anak-anakku. Bahkan, aku perlu mengadakan dialog setiap hari dan setiap saat secara baik kepada mereka. Kemudian, aku memberi contoh apa yang aku lakukan dalam hidupku sehari-hari kepada mereka, baik dalam hal pengaturan waktu, prioritas hidupku, sebagai penyedia nafkah yang bekerja dengan baik, maupun disiplin berolahraga yang teratur. Aku jadi teringat salah seorang senior kami di dalam komunitas awam internasional itu berkata, "Kita tidak boleh suam-suam kuku." Artinya, kita bekerja dengan serius dan fokus. Karena itu juga merupakan bagian dari aku bekerja menjadi pelayan Tuhan Yesus dan sesama. Dan aku selalu mengingat sabda Tuhan Yesus ini kepadaku, "Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Kamis yang indah ini, 15 Mei 2025, Engkau telah menasehati kami untuk selalu ingat dan menyadari bahwa kami memiliki tugas menjadi utusan-Mu, mewartakan kabar baik melalui teladan hidup kami. Kami harus melakukan terlebih dahulu tindakan yang baik sesuai dengan sabda-Mu. Lalu disempurnakan dengan perkataan-perkataan yang baik pula. Itulah berevangelisasi yang Kau inginkan. Berevangelisasi sebagai pelayan Tuhan dan sesama. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.